ketemu lagi kita hari ini, hari Senin. Ini hari Senin kan ya? Aku nggak salah ya. Bersama saya Kak Ros di acara Rupi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan seperti biasanya, sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama yang akan kita wawancara, ini masih jet lag ya kayaknya. Ada Diah Permatasari dan juga Marco. Hai. Nanti kita ngobrol-ngobrol apa yang mau kita obrolin. Sabar, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang ramai, yang cukup mengejutkan itu adalah kabar Anji Manji ya menikah lagi dengan Dena Desi di kemarin ya. Mas kawinnya tuh senilai tanggal ya 2.452.026 gitu. Oke, ini cukup kaget karena kayaknya kalau aku sih paling nggak aku kaget ya, karena kan nggak ada kabar-kabarnya gitu tiba-tiba menikah. Kita lihat aja, nggak usah kan tadi udah tuh ada videonya ijab kabulnya kan ada di awal. Kita langsung aja ngeliat ke postingannya Anji ya, seperti apa. Ini kan bulan Maret kemarin Ibunda Anji meninggal dunia, jadi dia posting juga ini foto dia bersama almarhumah mamanya. Bunyinya gini, wasiatmu sudah kujalankan, hutangku lunas mama. Seharusnya kau ada di sini mom, semoga tenang jalanmu di sana, begitu. Terus story Instagram Wina Natalia nggak aktif, nggak ada emang? Nggak ada. Oh iya, dia mau fokus buku katanya. Tapi yang menarik dari pernikahan Anji dan siapa nama istrinya? Desi. Dena Desi. Gitu kan, itu ada aku kemarin lihat tuh di sosial media X gitu, orang begitu ada kabarnya kan Anji menikah dengan Dena Desi, itu orang jadi salah fokus dengan Dena Desi karena ada anggota kembar di JKT48 yang namanya Dena sama Desi gitu. Tapi ini satu orang Dena Desinya, iya kan. Yang menarik itu adalah Anji sempat diwawancara di podcastnya Deddy Corbuzier, dia sempat bilang kalau dia nikah lagi dia akan menjalankan pesan anaknya karena anaknya itu nggak pengen bapaknya itu karena udah berpisah sama ibunya, pokoknya kalau menikah lagi boleh tapi jangan punya anak. Begitu ya. Coba kita lihat juga sehingga Anji katanya berjanji akan vasektomi ke Saga. Kita lihat seperti apa cuplikan wawancaranya berikut ini. Kita juga pernah wawancara Wina Natalia juga ya, mantan istrinya Anji itu sama juga, anaknya juga berpesan dia nggak mau bapak ibunya punya anak lagi gitu. Alasannya cukup menarik sih. Coba kita simak di cuplikan wawancaranya berikut ini. Anak-anak tuh tahu aku udah nggak bisa punya anak lagi. Karena kan udah sesar 4 kali. Jadi pada saat melahirkan si Gra yang terakhir itu aku sekalian steril. Kalau itu aku bisa ngerti sih ya, karena kan emang keluargaku tuh keluarga yang complicated gitu ya. Jadi adiknya ada di mana-mana, kakaknya ada di mana-mana. Jadi pada saat kita pisah terus Saga minta gitu sih aku ngerti sih. Maksudnya dia kayaknya males akan ada keribetan silsilah keluarga gitu. Keribetan silsilah keluarga. Komentar netizen coba kita baca. Yang pertama, selamat Mas Anji sudah menemukan dia. Ini ambil nyanyi ya, begitu ya. Yang berikutnya ada lagi, semoga nggak bisa lagi ya Manji nikah maunya seumur hidup. Lanjut berikutnya, mari kita tunggu janji vasektominya. Lanjut berikutnya, kalau nggak salah Bang Anji udah nggak bisa punya anak lagi kan kali ini ya. Jadi menikah untuk teman hidup bukan tambah keturunan lagi. Langgeng ya Bang. Berikutnya komentarnya. Tuh kan kalau udah cerai kebanyakan pasti cowok duluan yang nikah lagi, apalagi laki itu nggak bisa sendiri gitu. Yang berikutnya coba kita lihat definisi nikah di usia matang, semuanya simpel tapi tetap dapat momen sakralnya tuh. Ya berikutnya ada lagi komennya? Nggak ada, udah cuma itu aja. Ya udah oke, baiklah. Selamat ya buat Anji dan Dena Desi. Kita lihat sekarang profilnya Diah Permatasari dan Marco berikut ini. Kita kembali bersama dia dan Marco. Ini Marco kebetulan lagi pulang kampung ya Marco ya. Baru banget nih. Baru banget mendarat. Oke, sudah ada pertanyaan. Di siapa duluan? Mau siapa duluan? Marco, Mama duluan. Mama aja. duluan. Oke. Nah, ini dibaca sama mamanya. Oke, Marco, jujur. Kamu tuh kebebanan nggak sih kalau mama nanti suruh kamu lanjutin S2 setelah selesai S1? Atau apa ini? Atau ini apa ini? Atau iri tampil. Atau iri karena kamu harus selalu tampil di sosmed mama, sekaligus udah mama siarkan bahwa kamulah anak yang mungkin nerusin mama di dunia entertainment, bener nggak tuh? Sedangkan kakak Marcel nggak mama gituin. Jadi gimana tuh? Ya sebenarnya sih kalau mengenai S2 saya masih belum dipikirin sih. Saya ada setelah S1 aku banyak plans yang aku mau kerja sih. Kamu mau kerja di sini apa di sana? Hopefully di sini sih. Hopefully di sini. Ya, karena pacar di sini. Oke, terus? Terus ya aku kerja di sini. Well, even if it's like kayak dunia entertainment atau
atau kayak kantor. It's ya, okay. Pokoknya yang penting di sini. ya. Oke. Terus kalau misalnya ada ini nggak perasaan kebebanan juga karena kan yang kayaknya yang dibawa kemana-mana ke TV gitu ya, yang selalu lebih sering ada di sosial media itu kamu dibandingin kakak kamu gitu. It's okay for you or? Ya udah. Emang kamu seneng kan? Ya, seneng ya. Kalau kakaknya nggak terlalu suka ya? Kakaknya nggak suka. Sama sekali. Kakaknya sama sekali nggak suka dan dia maunya di belakang layar aja. Kalau misalkan dia masuk ke dunia entertainment, dia mungkin jadi kayak Di belakang sutradaranya atau apa. Pokoknya dia nggak mau yang tampil jadi bintang filmnya atau jadi. Jadi kalau di foto bareng ibunya tuh dia atau kamu foto gitu dia mau? Gini, tergantung. Jadi adikku ada pembicaraan dulu sebelum ditayangkan. Misalkan, Mam nanti sebelum post aku mau lihat dulu ya, gitu. Kadang-kadang mama suka langsung post. Kadang-kadang saya suka langsung post langsung, Mam, itu aku nggak suka foto itu. Ya udah. Kamu juga gitu? Hah? Kenapa? Kamu juga gitu. Kadang kamu pengennya tolong tunjukin aku dulu ke aku dulu gitu tapi ya. suka lupa. Suka. Gak tahu kalau lupa atau intentional ya. Tahu. Itu bikin kesel ya. Iya. Oke, kenapa kamu kesel? Karena muka kamu lagi nggak oke. Iya. Oke. Oke, next Marco. Mama, apa sih rahasianya bisa eksis di dunia entertainment tanpa gosip dan huru-hara? Huru-hara. You know huru-hara? Gonjang-ganjing. Padanan katanya lebih bingung lagi ya. Apakah Mama dulu pernah ada berita gosip-gosip juga? Iya. Kenapa? Pertanyaannya adalah apa Yang bikin bisa lama, bikin langgeng gitu tanpa dengan segala memang honestly, memang jujur, Mama emang nggak suka dengan yang namanya gimmick-gimmick, huru-hara, terus sensasional gitu-gitu. Mama nggak terlalu suka. Memang Mama selalu tampil apa adanya. Ya, Mama berusaha untuk menghibur dengan sinetron, dengan apa itu untuk masyarakat semuanya, tapi tidak harus dengan gimmick-gimmick atau supaya Mama jadi perhatian, enggak. Kalau emang belum waktunya jadi perhatian ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang penting Mama menunjukkan menunjukkan karya lebih aja. ke karya aja. Okay. Mama lebih suka seperti itu. Pernah ada kena gosip apa gitu nggak sih? Gosip jujur aku nggak pernah loh. Nggak pernah ya? Nggak pernah dari zaman Makanya dulu aku juga pernah. berusaha mengingat-ingat, kayaknya nggak pernah ada Nggak pernah ada. Terus zaman dulu kan mungkin belum seperti sekarang. Iya. Banyak infotainment kayak gitu. Terus sosmednya menyebar luas begitu. Zaman dulu kayaknya nggak. Nah itu amannya di situ. Mungkin pasti ada zaman dulu. Karena ada. dulu nggak ada sosial media. Jadi nggak karena tahu ada. Iya nggak tahu. Oke, next. Ya silakan. Marco, kalau nanti kamu punya istri, ada nggak satu sifat Mama yang jangan sampai ada di calon istri kamu? Nanti apa? Yang kamu nggak pingin seperti Mama apa? Ada nggak? Mungkin kalau kayak terlalu cerewet, terlalu noisy. Terlalu noisy. Kadang-kadang bikin stres. Oh, bikin stres. Yeah. Pada saat apa tuh biasanya itu bikin stres? Kalau kamu lagi apa terus? Kayak kadang-kadang pas bangun tidur pagi, kadang-kadang Mama suka ke kamar aku kayak gitu. Itulah. Kamu harus gini ya, gini. terus ya. Bikin stres. Karena nyawa belum ngumpul. Iya. Oke. Tapi nggak tiap hari kan? Nggak. Often ayo. sih. Sering. Bukan setiap hari tapi sering. Oke, next. Setiap minggu. Tapi kalau nggak ada Mama dia sepi ya? Iyalah sepi. Mama kan selalu bilang cari calon menantu dari bibit bebet bobot. Dia bingung, bibit bebet bobot. Apa Menurut itu? Mama gimana dengan pacar aku yang sekarang? Oh my God. Bibit bebet and bobot sudah memenuhi bibit bebet bobot syarat ibu. Gini, Kak Marco kan masih muda, umurnya juga masih 19 tahun. Kayaknya masih panjang untuk menuju ke sebuah pernikahan, sepertinya. Nah, kalau Mama sih ngelihat dari sekarang, kalau memang Marco happy dengan yang pacar kamu yang sekarang, ya jalanin aja. Yang penting kamu cocok, kamu yang penting happy Ya, betul. gitu. Ya untuk kedepannya ya masih Kita nggak tahu lah, masih jauh ya. Kita pikirkan lagi. Yang penting Marco happy. Kalau Marco happy, mau juga happy. Oh, oke. Itu aja. Silakan. Marco, pernah nggak kamu saat kuliah di luar negeri nggak pengen cerita
seterkenal apa mama kamu ke teman kamu karena males ditanya-tanya atau gimana? Atau kamu cerita sama teman kamu, mama ini siapa gitu? Ya karena ya cuma nggak kepikiran aja. Nggak kepikiran? Iya. Karena teman-teman kamu bule-bule, Iya. juga nggak peduli. Iya, nggak tahu Udah, ya. iya. Tapi ada yang anak Indonesia juga ada. Ada. Tahu dong kamu anak. Ada, iya. Oh iya. Masih dipanggil Marco Manis. Deh ketawa aja. Oke Marco silakan. Mama, Warkop DKI kan dulu terkenal dengan Warkop Iya. angle dan komedi Oke. dewasanya. Dulu saat Mama bintangin film itu, ada yang ngecap negatif image Mama nggak? Zaman dulu itu memang Warkop itu wanita-wanitanya itu terkenal memang seksi. Iya. Ya, seksi. Warkop Angels. Oh ya iya, kan? Warkop Angels tuh selalu memang harus seksi, harus pakai bajunya minim. Pernah nonton nggak kamu Marco? Aku pernah lihat edit-edit di TikTok sih. Oh edit versi pendeknya ya. Pendeknya. Jadi pada saat itu ya karena memang itu udah konsekuensi mama sebagai profesinya sebagai pemain film dan mama harus ngikutin rules ceritanya. Dan mama juga sudah setuju dengan baju-baju yang harus dipakai mama. Ya kalau cuma sebatas seksi aja, tidak ada adegan syurnya, buat mama gak ada masalah. Karena mama selama ini nggak pernah syuting dengan adegan syur. Okay. Mama hanya syuting ya sedikit seksi-seksi aja, iya. Centil-centil kayak mama biasanya lah ya. Iya, dan seksi-seksi yang zaman dulu yang pakai mini-mini, yang zaman-zaman, iya ABG zaman sekarang lah gitu. Iya. Kamu tapi tahu kan Warkop DKI itu apa? Tahu. Apa? Film komedi. Iya, Warkop kependekan dari apa? Warung kopi. Minta. Tahu dia. DKI-nya tahu nggak apa itu? DKI Nggak. apa? DKI apa? Kalau DKI nggak tahu. Oh, DKI-nya nggak tahu. Coba tapi sebelum kita mau tebak-tebakan ya, ini kan Gen Z ya dia ya. Sementara itu kan tahun 90-an, 2000-an gitu ya. Kita mau lihat dulu ini cuplikan tahun 1994 dia yang ada di Warkop DKI. Yang berikut ini kita lihat. Gimana kamu lihat? Tahu nggak mama yang mana? Kenapa? Kamu tahu nggak mamamu yang mana? Tahu yang di belakang. Coba suaranya aja udah kelihatan cempreng mama ya. Coba kita mau tanya sama Marco ya sebagai anak Gen Z, siapakah nama artis berikut ini? Kamu tahu nggak? Sedang. Oh wow. Oke. Nah, mamanya yang mana mamanya? Yang paling kanan. Mama yang kanan ya. Ya ampun. Oh, ini adalah beberapa yang pernah main di Warkop ya. Iya. Tahu. Ini nih siapa tahu nggak? Ini tahu nggak siapa? Tahu. Nggak tahu. Siapa yang kamu tahu dari foto ini deh? Ini. Iya. Itu ya, mamanya Arka. Mamanya Arka. Namanya siapa? Tante siapa? Tante Diani Tami. Ya, Pintar. Ini kamu tahu nggak ini? Nggak tahu. Meriam Bellina. Itu terkenal sekali teman mama. Nggak tahu, nggak ada yang tahu lagi kamu, nggak pernah ada yang kamu Coba lihat. yang lainnya siapa yang lain, yang tahu? Yang ini. Ini. Nggak tahu. Nggak tahu. Lihat. Ini? Nggak tahu. Kalau menurut kamu ya, ini artis-artis yang zaman dulu ya. Yang menurut kamu kalau mukanya kamu suka? Yang paling suka yang mana? Paling kanan. Oh, yang ini. Oh, Mama? Yang ini paling kanan enggak ya? Tetap lebih biar Tante Ira aman. Wibowo. Oh. Apa yang kanan yang bawah, apa yang di atas? Kamu kanan mana nih? Yang Yang Kanan atas. yang atas. Ira Wibowo. Oh, Ira Wibowo. Iya. Dia malu. Terus, nah DKI udah tahu belum? Daerah khusus Indonesia. Ah, Betul. Tapi kalau ada warkopnya depannya itu nama panjang dari pemainnya Dono, Kasino Indro. Oh, dia langsung, nah yang manakah yang namanya Dono, yang mana yang namanya Kasino, dan mana namanya Indro? Coba mana? Ayo. Dono yang yang paling mana? kiri. Kiri ini. Iya. Ini namanya Dono. Iya. Yang tengah siapa namanya? Ini. Mana dong? Oh, yang kiri ini Dono. Ini Yang siapa? Satu lagi? Kasino. Dono, Indro. Kasino, Indro. Mana yang namanya Dono, mana Kasino? Di tengah, yang di tengah Indro. Yang tengah Indro. Ya, ini. Yang paling kanan? Kasino. Oh iya benar. Ini benar. Ini ketukar. Oh betul. Itu Dono
paling tengah. Tapi nggak apa-apa, itu namanya juga beda zaman ya. Iya Kalau beda kita- banget. Ini kan waktu itu juga belum diproduksi sama sekali. belum lahir ya. Boro-boro. Tapi kita ngomong perbedaan generasi ya. Ibu kan Gen X. Iya. Gen X, kamu Gen Z. Z. Gen Z. Oke, ini ada fenomena ya di Gen Z itu adalah postingan yang zero post. Kalau kita lihat di Instagramnya Marco, oh, ini ada nih ya. Tren zero post menunjukkan perubahan signifikan dalam cara Gen Z menggunakan sosial media. Jika sebelumnya mereka sulit membagikan kehidupan pribadi melalui unggahan, kini banyak memilih untuk tetap hadir secara digital tanpa perlu memposting apapun gitu ya. Di Instagramnya Marco coba kita lihat ada berapa postingan? Cuma satu. Kalau ibunya ada berapa? 2.300 foto. Marco, jujur ya. Ini kan di Instagram ini ada satu foto. Kalau di apa namanya akun second kamu ada berapa foto? Sekitar 20-30. 20-30. Ada ya akun secondnya ya? Ada. No secret. Ketahuan. Iya, Mama tahu nggak? Nggak tahu, Nggak kan tahu di ya. private. Namanya juga mungkin bukan Marco. Namanya siapa Marco? Secret. Rumpi secret. Ruby secret ya, bukan no secret. Tapi aku nanya deh, Gen Z itu memang begitu ya? Memang nggak? Atau hanya karena kamu cowok? Tapi nggak sih, cewek juga kebanyakan gitu jarang posting foto. Nggak, kayaknya cewek masih banyak yang posting. Lebih banyak Cuma kan cowok, orang-orang cuma kayak lebih malu deh. Malu? Malu, iya. Kamu malu? Enggak, aku kan udah sering post tuh. Oh, kamu udah sering post yang di Iya, second iya. account? Enggak, yang di main account itu kan Main account? Oh, yang di Itu kan baru- atasnya itu loh, yang bulat-bulat itu Oh, loh. story. Story, Apa itu story. namanya itu Story, bulat-bulat? story. Oh, di highlight. Iya, highlight. Oh, Iya. jadi sisanya kamu archive? Iya. Kamu archive. Kenapa Iya. begitu sih? Itu apa sih konsepnya sebenarnya begitu? Kayaknya lebih artistik aja deh. Oh, lebih Artistik. Oh, lebih artistik. Aku inget deh, kalau aku lebih estetik. zaman dulu dia waktu masih kecil, copot apa ya copot ini? Clip-on-nya. Clip-on-nya copot. Jadi waktu dia masih kecil tuh masih kayak SD, itu dia masih nice banget loh. Jadi dia tuh IG-nya tuh masih banyak foto-fotonya. Terus udah gitu terus suka tau nggak kalau suka pas hari ibu dia Happy Mother Day gitu tuh post-post Diposting. sama mama gitu. Nah sekarang boro-boro. Udah kamu archive atau kamu hapuskan itu? Ya, Masih archive, masih Oh, archive. masih archive. Iya. Oh, jadi estetik tuh kalau buat Gen Z ya Estetik, cuma iya. satu foto, yang lain seolah-olah nggak ada gitu ya. Kadang-kadang yang keren tuh kayak postnya dikit tapi followernya kayak banyak gitu. Orang-orang tuh kayak itu suka keren tuh. ya. Jadi postnya Iya. dikit tapi followernya Iya. banyak. Buat menurut dia tuh keren banget kayak Iya, gitu. iya. Itu sebuah konsep ya. Sama kakaknya juga sama kayak begitu. Jadi udah dua-dua anak tuh Itu generasi ya. Yang berikutnya juga kita tentang fenomena Gen Z nih. Setuju nggak nih Marco ya? Bahwa katanya kalau Gen Z itu, kalau soal punya rumah, itu mereka tinggal nunggu warisan aja biar bisa punya rumah. Karena zaman sekarang rumah itu nilainya makin lama makin mahal ya. Karena privilege orang tua warisan biar bisa punya rumah. Kenapa? Penyebabnya karena ada ketidakpastian ekonomi, harga properti semakin mahal, tabungan nggak cukup, bunga pinjaman juga tinggi. What do you think, Marco? You think? Ya. Kamu Gen Z kayaknya nggak ada, maksudnya tujuan untuk harus punya rumah itu nggak terlalu ada. Kalau kamu gimana? Ya aku best ya. Ya speaking for myself aku ya hopefully aku bisa nanti beli rumah sendiri. Oh, nanti beli Iya. rumah sendiri. Jadi tidak nungguin No, warisan no, orang no, tua. no. Oh, Tapi bagus. kamu udah siapin kan? Ya pasti kan. Tuh kan. Pasti Udah kan ada. iya. Rumahku semua kan buat anak-anak nantinya. Rumahku semua berarti udah Iya. diplot ya, ini buat Marco. Iya, Ini buat... udah. Oh, Jadi ada. bapaknya juga udah begitu. Kita udah siapin buat anak-anak. Tapi Untung kamu cuma pengen- 2 anaknya ya. Iya sih. Karena dia kan anak laki-laki harus siap semua. Oh betul. Tapi kamu pengen punya rumah sendiri? Iya. Udah ngecek belum harga rumah berapa? Belum pikirin. Masih lama. Lama. Oke. Now tentang fenomena pernikahan ya, nikah Gen Z. Kalau buat Gen Z katanya nikah itu opsional. Dan kebanyakan mereka itu lebih ke arah males menikah, mending mencari uang untuk senang-senang, untuk menikmati hidup. Di saat you kayak begitu juga nggak? Enggak, kayaknya dia udah pernah bilang mamanya gini, mama nanti aku kalau udah punya anak aku gini. Mamanya udah kayak gitu, dia kadang-kadang kayak gitu. Nanti aku nikah, aku punya anak, anakku gini gitu. Oh iya kan Marco, iya kan? Oh, jadi kamu termasuk yang family Yeah, person gitu I think ya? so, yeah. Iya, jadi kamu ada bayangan pernikahan itu ada banget gitu. Kira-kira bayanganmu tuh kamu akan menikah kalau apa? Kondisimu udah jadi apa gitu? Ya kalau udah kayak stabil, udah sukses. Udah sukses. Ya, Jadi prioritas utamamu adalah apa? kayak kerja. Kerja dulu. Kerja dulu. Nikah tuh nomor berapa? Dua. Dua. Nggak apa-apa, Dua, kenapa ya. mesti melirik mama? Nggak apa-apa.
Ini kayaknya ibunya. Dua. Bu, kalau ini anaknya laki 2 ya. Kalau Dua. misalnya dua-duanya ini tipe yang Gen Z, yang tipe yang aduh ntar dulu deh pernikah tuh ntar aja gitu kayak. Itu kayaknya kakaknya itu nomor 1. Kayak gitu ya? Kakaknya masih belum mikirin, dia masih mau karir, masih mau kerja, masih ini. Nah yang ini kelihatannya lebih tidak seperti itu. Jadi kalau emang udah siap ya, dia udah. Ibu misalnya seandainya ini kan model anak zaman sekarang gitu, yang mereka kayak model yang child free or entar aja deh mikirin anak. Gimana kalau tiba-tiba diantarkan gitu? Kalau kamu enggak kan? Kamu pengen punya anak dong ya, punya anak. Kalau misal kakaknya aku mau child free aja gitu. Aku akan pengaruhin supaya dia nggak child free. Aku mau punya cucu dong, punya keturunan. Iya dong. Nggak mau aku. Nanti kalau misalkan calon istrinya udah mulai kayak begitu, jangan nikahin dia. Jangan dinikahin ya. Iyalah. Sekarang tujuan pernikahan apa? Kalau cuma mau child free aja, masa nikah aja sekalian gitu kan? Menurut saya ya maaf aja, itu pendapat saya. Ya tapi nggak apa. Ini aku ketawa kenapa? Karena inilah memang kayak bentuk kesenjangan generasi itu ya. Iya. Anak sekarang itu beda banget. Beda banget. Tapi untungnya kamu enggak ya? Atau belum kepikiran? Udah dia udah kepikiran kayaknya dia ya. Ini kayak normal deh, normal. Tapi nggak tahu sama siapa nanti ya. Iya, itu masih lama ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Cece Upit. Dia mau ketawa aja di pojokan Cece Upit ini adalah seorang komika begitu ya. Kemarin sempat ikut beberapa kompetisi. Terus kemarin itu viral lagi karena membagikan pengalamannya dia menjalani hidup di Jakarta. Dia asli Malang. Dia hidup di pengalaman di Jakarta, ojek online. Sementara dia melihat teman-teman seangkatannya itu ada yang sudah punya program acara TV, ada yang udah manggung di mana-mana. Sehingga ya itu kemudian menjadi perhatian. Seperti apa sih kerasnya kehidupan di Jakarta yang dijalani oleh Cece Upit? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Upit. Gimana Upit? Ini kamu sudah mulai merasakan cahaya-cahaya industri? Dia ketawa. Deg-degan nggak sih? Deg-degan banget. Kenapa sih? Takut apa? Ya ampun, takut dibongkar semua ini di sini. Takut dibongkar semua. Gimana, udah punya pacar belum? Belum. Belum juga, ya. Kamu kan udah hampir setahun nih tinggal di... Setahun lah. Setahun tinggal di Jakarta. Kan terakhir karena abis ikut kompetisi itu. Iya. Kenapa nggak pulang ke Malang? Kenapa kamu menetap aja di Jakarta? Karena aku ngerasa untuk masuk industri ini kayaknya harus mencoba untuk menetap di sini ya. Menetap di sini. Okay. Karena di Malang ya untuk stand up sepertinya tidak banyak yang inilah job-joban makin sedikit lah. Makin sedikit di Malang gitu. Jadi kamu sambil menunggu cahaya industri itu Iya. tadi, kamu bertahan hidup dengan menjadi ojek. Iya. Selain ojek, memang betul pernah jadi ART juga? Sebenarnya pas waktu yang 2018 itu, pas kompetisi yang pertama, sempat tinggal di Jakarta juga. Berapa lama? Kayaknya setahunan ada. Setahunan ada. Itu ngapain tuh? Itu tuh kerja termasuk ya jadi ART. aksesoris Barbie ya kayak gitu-gitu. Aksesoris Barbie itu kan? Iya. Kayak bikin gitu, bikin Barbie itu. Aksesorisnya kayak bajunya, topinya ya kayak gitu-gitu. Oh, semua dikerjain. Itu dapat job nggak tapi waktu kamu nunggu setahun itu? Kalau yang pertama nggak ada. Benar full cuma latihan dan stand up. Oh, itu latihan dan stand up. Habis itu kamu pulang lagi? Ya habis itu pulang lagi. Terus balik lagi 2024? Balik lagi 2025 ini. Oh, 2025 itu balik lagi. Oh. Ikut kompetisi itu dan ya sampai sekarang. Dan sampai sekarang bertahan lagi. Kira-kira targetmu sampai berapa lama kamu akan bertahan di Jakarta? Aku yakin sih kayaknya abis ini lah ya. Abis ini ya, amin. Abis ini. Coba kita lihat dulu seperti apa sih kompilasi penampilan komedinya Upit berikut ini. Kita kembali lagi bersama Upit ini yang berjuang di Jakarta gitu ya untuk mengejar cita-citanya sebagai komika. Kamu targetnya sebenarnya mimpi kamu apa sih? Mimpinya salah satunya ya selain jadi komika yang lebih banyak job ya. Pengen main film. Pengen main film. Pengen main film pasti. Gimana kamu suka dukanya menaklukkan kota Jakarta di sini? Aduh, susah ya. Susah. Lumayan. Kayak karena belum banyak jadi harus nyari-nyari kerjaan yang lain ya. Apa titik terendah kamu selama setahun ini di Jakarta? Pernah nggak punya uang sama sekali saya. Nggak punya uang sama sekali? Alhamdulillahnya sih
masih ada teman-teman lah ya, maksudnya mensupport. Untungnya juga masih ada motor, akhirnya masih ada bensin, jadi saya masih bisa lah buat ngojek nyari duit gitu. Pada saat momen sama sekali nggak ada duit, Pernah beneran. itu kamu ingat lagi apa itu waktu itu? Ya posisinya tuh aku lagi baru banget ngekos kan, dan di situ ya masih ngojek juga masih adaptasi, belum yang tahu sela-selanya kayak gimana. Belum hafal kota Jakarta ya? Jawaban juga lagi nggak ada, nah kerasa banget itu. Untungnya setelah itu ya ada orderan masuk ya, masih bisa lah buat makan hari ini. Kamu tadi aja lihat cuplikan kamu stand up gitu, kamu nggak berani lihat gitu sambil lihat? Atau kayak rasanya ini aja sih, apa ya, ternyata udah sejauh ini ya gitu, Ternyata yang udah diusahain. Mimpi besar kamu memang menjadi komika. Ya, Kenapa sih sampai kamu kejar sampai segitunya, sampai? aku nggak tahu sebenarnya yang aku lakuin tuh banyak kan sebelum ke ini. Cuma kok jalannya susah banget menurutku ya. Meskipun ini juga susah ya. Tapi kayak ada aja gitu jalannya. Audisi dapet, satu langkah lagi dapet, satu langkah lagi dapet. Ketika yang pertama udah kayak nggak ada harapan gitu ya, yang kompetisi pertama, kok ada aja jalan buat ke kompetisi kedua gitu. Jadi kamu kayak Ngerasa, seperti ini bisa nih, pasti bisa gitu ya? Saya jadi nanya kan, ini apa rezeki saya di sini ya, ngono. Kalau bukan rezeki saya di sini kok jalannya kok ada aja gitu. Yang nolongin kok ada aja. Yang nolongin ada aja, termasuk yang kakak-kakaknya beli Iya. motor gitu. Oke. Ini ada komentar netizen ya, ketika kita lihat nih, baca komentarnya bunyinya ada semangat Upit, ini dari Marcel ya. Kemudian juga dari Kiki Saputri, Upit sayang, Min undang gadis cantik ini supaya bisa jadi bahan rebutan di Lapor Pak gitu ya. Ini kamu kalau lihat ya konten kamu yang viral dan banyak teman-teman komika yang memberi semangat ke kamu gitu, apa yang kamu rasain sih pada saat itu? Ya apa ya, berterima kasih kali ya. Karena itu juga kan yang bikin saya jadi kesini. Mau nggak mau, apa ya, mereka tuh selalu baik-baik orang stand up itu. Kamu ketika bikin konten itu, gitu, apa sih lagi-lagi apa sih itu kamu ketika bikin konten itu tuh? Apa yang terlintas di benak kamu waktu itu? Karena waktu itu ada teman saya yang lagi rame dengan menceritakan dia yang lagi di atas banget. Akhirnya saya menumpangi itu, menceritakan saya yang lagi di bawah banget ya. Saya sedang ngambil orderan orang sih itu waktu itu. Apa sebetulnya yang berkecamuk di hati kamu? Itu kan Kapan ya rezeki saya ini ya gitu. kamu lagi ngambil orderan orang di situ ya. Pernah sih sepanjang kamu bekerja, berusaha dan ojek online ini dapat orderan fiktif? Pernah. Berapa? Waktu itu 100.000 ya. 100.000. Ada uang buat ganti itu? Waktu itu ada waktu itu. Kayak uang was dapatnya hari itu. Akhirnya ya habis buat bayar itu, orderan fiktif itu. Iya, sebenarnya emang sih yang orderan itu akhirnya kita makan ya, tapi kan harusnya kan nggak semahal itu ya. Iya, karena kamu bisa pilih-pilih ya makannya. Beli warteg 15.000 mah udah kenyang. Sedih banget. Nganter paket ekspres sampai luar kota. Pernah. Sejauh apa? Kayak dari Jakarta sampai Banten ya. Oke. Kamu kan anak gadis nih, jauh sama orang tua. Ibu Iya, ada, tinggal ibu ya? Tinggal ibu. Di Malang? Di Malang. Gimana kamu kalau lagi capek, nggak punya duit itu, cerita ke ibu gimana? Sejujurnya aku nggak pernah cerita. Bahkan ibuku mungkin bakalan tahu setelah ada di sini sih. Karena nggak pernah cerita apa-apa. Ya aku bilang kalau aku emang nyambi ngojek, aku bilang ngojol kan. Aku bilang ini ya. Kalau ibu bilang, Pit pulang hari ini, ada ongkos? Ya insya Allah lah. Diusahakan. Ada diusahakan. Masih diusahakan. Pernah nggak kamu tidur siang di motor di pinggir jalan? Pernah. Pernah lagi. Ya ini mah juga. Soalnya saya kan keluar dari jam 6 pagi ya. Pasti istirahat itu di jam 12 siang di jam-jam setelah zuhur lah ya. Kalau nggak tidur di motor ya paling tidur di masjid biasanya sambil istirahat. Ini kan sebuah upaya kamu, usaha kamu ya untuk mencapai cita-cita kamu gitu ya. Iya. Kayak kamu merasa bahwa peluangnya lebih banyak di Jakarta, makanya kamu tinggal di sini. Iya. Walaupun dengan kondisi sempat nggak punya uang, kerja juga banyak tantangannya. Apa satu pemikiran yang membuat kamu
tetap bertahan? Nggak tahu sih. Aku ngerasa kalau aku tuh masih yakin dan aku ngerasa aku juga punya kemampuan. Aku masih apa ya? Aku ngerasa aku tidak seburuk yang teman-teman yang lain juga. Aku ngerasa masih yakin lah. Bisa kayaknya. Bisa lah gitu. Saya yakin sih Allah bersama orang-orang yang punya berprasangka baik ya. Kasih semangat ya buat Upit. Mudah-mudahan ya habis dari sini cahaya-cahaya industri semakin terang menyinari kamu. Oke Upit, silakan duduk bersama bintang tamu saya yang lainnya. Kita akan tanya-tanya di sini. Upit. Ini kursinya lumayan panas karena di sini kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Upit, fitnah atau fakta? Pernah ada yang ngenalin kamu sebagai komika pada saat kamu lagi ambil orderan, tapi dia cuman tapi nggak ngajak kamu foto. Fitnah atau fakta? Fakta. Dia ngomongnya gimana? Pas ngambil orderan. Kamu Upit yang stand up itu kan? Terus? Iya. Udah gitu doang, nggak ada lanjutannya. Padahal kamu berharapnya apa? Foto lah. Kan terkenal ya. Pasang story. Dia fitnah atau fakta? Kamu pernah bilang kamu punya hobi motoran naik Vespa. Padahal motoran yang dimaksud cuma berani keliling komplek aja. Fitnah atau fakta? Fakta. Keliling komplek aja. Keliling komplek aja, takut kalau dia di jalanan. Di jalan. Marco, fitnah atau fakta? Kamu tuh akan lebih ekstrovert dan berani kalau berakting apapun di depan kamera selama gak ada mama yang ngeliatin kamu. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Oke, kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita. Tadi aku pertanyaan dari yang menggantung ya ke Marco bahwa benar nggak sih kamu kalau lagi syuting di depan kamera gitu, kamu akan lebih berani, lebih ekspresif kalau nggak ada mama? Itu fakta ya. Kenapa kalau ada mama emang kenapa? Kayaknya kalau ada mama, kalau banyak ada pressure gitu. Pressure ya? Apa? Disuruh-suruh, maksud aku ya. Disuruh-suruh. Ya, intern itu kan bikin aku stres kan. Oh, itu yang bikin kamu stres? Bikin underperform kadang-kadang. Underperform lah Bu. Alah, tapi kalau nggak ada mama, nyari dia. Tapi dia kamu benar nggak sih, pernah nggak sih dia tuh kamu suka gorengan kan? Yeah. Dulu katanya jajan di gorengan karena dia suka gorengan, kamu akhirnya bawain minyak dari rumah buat Betul, abangnya. betul, itu fakta. Iya, karena hampir tiap hari pulang dari TK-nya itu bawa gorengan keras-kresek gitu. Lama-lama kan aku kan takut kalau itu minyaknya udah minyak jelantah gitu ya. Iya. Akhirnya saya beliin aja satu minyak gede gitu. Ini kalau buat anak aku. Jadi orang khusus pakai itu. Marco Khusus minyaknya Marco. dari rumah. Iya, dari rumah. Keren sekali. Itu abang yang mana? Ada abang deket TK-nya dia. Kebetulan dia TK-nya tuh sedekatan dengan rumah kita. TK-nya deket di rumah. Iya. Jalan kaki udah pasti bawa gorengan tuh anak. Oke, sekarang buat ke Upit ya. Kamu kan selalu bilang katanya aku belum menikah, tapi kamu sendiri pasti punya dong kriteria cowok idaman. Oke, apa sih cowok idaman kamu? 5 kriteria cowok idaman. Aduh, Satu harus apa? ya? Muka tuh harus kayak siapa lah. Kan kita boleh harus mimpi setinggi langit ya. Muka tuh kayak siapa yang kamu suka? Muka kayak siapa? Kayak Iqbal. Kayak Iqbal ya, Ya harus suka. kan? Oke. Terus habis itu apa lagi? Syaratnya harus apa lagi? Harus tinggi. Harus tinggi, setinggi Marco. Memperbaiki keturunan ya kan? Memperbaiki keturunan. Terus apa Siapa lagi? tahu ini butuh yang spek musang ya. Musang King. Yang berikutnya apa lagi? Apa ya? Yang kerja keras apa tuh? Pekerja keras. Pekerja keras. Kaya raya. Kaya raya nilai plus itu. Nilai plus ya. Tapi oke, yang penting kerja keras. Apa lagi satu lagi yang penting banget nih? Yang Harus apain kamu? Harus yang apa ya? manja. Yang act out service. Wes, eco service. Eco service itu sebangsa bawain minyak goreng tuh. Minyak goreng untuk yang itu. Oke, sekarang kita buka pertanyaan Q&A buat Marco. Dengan penampilan kamu yang ganteng ini, udah berapa cewek yang kamu sakiti hatinya? Oke. Terjemahannya adalah pernah nggak dia gini-gini? Nggak ada, Kosong, nggak ada. Nggak pernah menyakiti hati Nggak pernah. cewek. Saya orang baik, nggak pernah. Oh, saya benar. Jadi kalau ada yang naksir kamu semua diterima. Oh, enggak. Enggak, Saya nggak kayak gitu juga ya. Oke, yang berikut kita lihat.
Kak Upit, pernah nggak sih sakit hati sama bercandanya orang? Kalau iya kapan dan biasanya kalau dibecandain apa yang membuat kamu itu tersinggung gitu masuk ke dalam hati perasaan? Kalau gede-gede ini sih nggak ada ya. Mungkin pas SD mungkin ya. Oh, gede-gede nggak ada. Pas sudah gede ini nggak ada. Kayaknya udah terbiasa kali ya. Udah Kayak kebal. ya udahlah gitu. Kalau kecil apa? Dulu tuh suka dipanggil-panggil ini aja, kayak dipanggil ini kayak Blacky. Itu dulu pasti ya. Kalau sekarang? Sekarang ya masih hampir mirip, cuma tidak. Cuman itu bisa kamu olah menjadi sebuah materi stand up ya. Bisa jadi duit. Duit butuh ini kita. Ada lagi kan ini pertanyaan buat dia? Nggak ada. Nggak ada, satu lagi lah. Ya, asik. Oh, ini dia udah ngerasa ada di fase emptiness syndrome nggak karena anak-anaknya jauh? Emptiness syndrome, Bu. Udah terbiasa aku. Udah terbiasa. Udah sekarang ya? terbiasa. Oh, Udah oke. terbiasa. Dulu awal-awal ya. Sekarang enggak. Oke. Sekarang kalau kangen langsung kunjungin atau suruh pulang. Dia pulang aja. Lebih murah kalau dia pulang daripada saya ke sana. Iya betul. Apalagi dolar berapa ya, Bu ya? Iya. Upit, terima kasih ya sudah hadir berbagi ceritanya. Mudah-mudahan abis ini makin sukses ke depannya. Amin. Dia terima kasih. Marco juga terima kasih sudah hadir. Yang masih jet lag nanti boleh pulang lanjutkan tidur siang. Iya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi. No secret.